Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Di awal tahun 2021 ini, GKI Peterongan Semarang mulai mengadakan persekutuan dan pembinaan iman dalam kelompok tumbuh bersama atau KTB. Kami mengundang segenap anggota dan simpatisan jemaat GKI Peterongan dari usia remaja hingga usia lanjut untuk mengikuti KTB dengan terlebih dahulu mendaftar melalui link berikut bit.ly/ktbgkip atau melalui telepon ke staf kantor gereja paling lambat hari Minggu 14 Februari 2021. Promo kasih sayang dari Beribli. Tersedia voucher sebesar Rp5.000 setiap belanja Rp50.000 berlaku kelipatan untuk pembelian di tanggal 1 sampai 14 Februari 2021. Voucher dapat digunakan untuk pembelian berikutnya sampai tanggal 28 Februari 2021. Juga berlaku untuk pembelian melalui nomor hotline Beribli di 0852 8277 5678 atau langsung datang di toko Beribli di basement gereja. Mari ikuti bersama Bible Fest 2021 Insight dengan tema Inkarnasi Sang Anak, membahas seputar Yesus, keilahiannya yang hadir dalam kemanusiaannya, pada hari Selasa 16 Februari 2021 pukul 18.30 sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Henry Mulyana Senjaya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Masih di rumah aja melalui aplikasi Zoom, live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Masa Raya Paskah sudah dekat. Kita akan bersama mengawali masa Raya Paskah dengan mengikuti kebaktian Rabu Abu yang akan diselenggarakan secara langsung pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 18.30 melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan dan siaran radio ITUS di jam yang sama. Saudari-saudara diharapkan untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dengan menyediakan abu atau penggantinya untuk ditorehkan di dahi masing-masing pada saat ritus penorehan abu dilangsungkan. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebaktian Rabu Abu dapat dibaca di Warta Jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari saudara, kita akan memasuki ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang terakhir. Karena minggu depan kita akan memasuki Minggu Transfigurasi, dan kemudian kita akan kembali lagi memasuki Minggu Prapaskah. Tidak terasa waktu terus berjalan begitu cepat,
Dan kita juga memasuki bulan yang kedua di tahun 2021. Nah saudara, tema kita hari ini adalah apa yang perlu ditambahkan pada iman. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikutinya adalah orang-orang yang beriman. Tapi sebuah pertanyaan, apa yang mesti perlu kita tambahkan di dalam kehidupan iman percaya kita, supaya tidak hanya datar, tidak hanya melulu begitu-begitu saja, tetapi makin banyak hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, dan terutama tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berapa lama kami percaya kepada Engkau, dan mestinya menjadi sebuah refleksi dan pertanyaan besar, berapa banyak yang kami kerjakan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berapa sifat yang kami telah pelajari dari Engkau dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada berapa banyak kehendak Tuhan yang sudah kami laksanakan di sepanjang kehidupan percaya kami kepadamu. Ampunilah ya Bapa kalau ternyata Engkau melihat, menilai dan menimbangnya terlalu kecil. Kalau ternyata ungkapan iman percaya kami tidak cukup mendorong kami untuk terus bekerja melakukan firman Tuhan. Ampunilah ya Bapa, kalau ketika kami mengaku percaya kepadamu, ternyata kami masih berfokus pada diri sendiri dan bukan kepada Engkau. Ampunilah kalau kami gagal menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang mempermuliakan Engkau, yang meninggikan dan memperbesar nama-Mu. Saat ini ya Bapa, kami datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, setiap hal yang kami perbuat mendukakan hati Tuhan, setiap cara berpikir dan tingkah pola kami yang bertentangan dengan firman-Mu. Ampunilah kalau kami belum sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus dengan menyatakan iman kami kepada Tuhan melalui perilaku-perilaku yang baik, yang mendatangkan berkat, yang boleh menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Kiranya ya Bapa, Engkau berkenan untuk mengampuni kami, memulihkan kami, dan menuntun jalan kami yang baru, supaya dengan bersegera kami terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ya Bapa seluruh penyesalan dan pengakuan-pengakuan dosa kami ini, apapun yang telah kami perbuat dan itu tidak sesuai dengan firman-Mu, biarlah kami tidak menutup-nutupinya di hadapan Allah yang Maha Tahu. Melainkan dengan jujur dan rendah hati, kami ungkapkan semuanya itu, sehingga kami mendapatkan pengampunan dan kesempatan yang baru untuk hidup dalam pertobatan. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang setia, yang selalu berkenan mengampuni kami
dan menunjukkan kasih setia yang begitu berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, berita anugerah disampaikan kepada kita sekalian terambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk penebusan yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kini kami boleh berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan, dan kami diberi hati sebagai seorang murid yang terus rindu untuk belajar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana sangat terbuka lebar kesempatan-kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kesempatan untuk makin menjadi serupa dengan Kristus, kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, kami tidak meremehkan, mengabaikannya, sampai nanti kami sudah kehabisan kesempatan. Kami mohon ya Bapa berkat anugerah Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami sungguh-sungguh bersedia mendengarkannya, dan firman-Mu itu sungguh-sungguh mengubahkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, serupa dengan Engkau, dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk dibentuk oleh firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara,
dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema kita apa yang perlu ditambahkan pada iman? Kira-kira apa, saudara? Apa yang perlu ditambahkan nih? Atau mungkin kita ganti dulu pertanyaannya. Emangnya perlu ditambahin sesuatu? Emangnya iman saja tidak cukup? Kok harus masih ditambah-tambahin dengan yang lain?
Kalau saudara pernah ikut kebaktian anak pada masa kecil kita dulu ya, ada sebuah lagu rohani anak judulnya Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, cukup. Lah kok sekarang malah disuruh untuk menambahkan sesuatu. Nah, saudara, tentu kita harus bersikap kritis di dalam melihat segala sesuatunya. Nah, lagu ini, saudara, bukan hendak membuat kita mengesampingkan hal-hal yang lain. Tetapi bahwa lagu ini ditulis untuk membuat orang-orang yang menyanyikannya itu percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya saja, jangan takut, jangan bimbang. Jadi kalau ada masalah menghadapi kesulitan, ayo kita percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya saja, jangan ditambahin dengan kekhawatiran gitu ya. Dan juga saudara, lagu ini ditulis untuk anak-anak, di mana anak-anak perkembangan spiritualnya masih pada tahap awal. Mereka memang masih baru bisa mengaku percaya. Mereka baru belajar siapa Yesus, percaya kepada Yesus, sosok Allah yang tidak dilihatnya. Dan itu tahap awal seorang anak belajar tentang iman. Nah, tentu seiring dengan berjalannya waktu, saudara, kita semua bertumbuh, berkembang dalam banyak hal. Kita bertumbuh secara fisik, badan kita terus makin bertambah besar, entah ke atas, entah ke samping ya, saudara. Kita juga bertumbuh secara psikis, emosional. Kita mulai mengenal perasaan-perasaan yang berbeda, takut, bingung, ragu-ragu, sedih, senang, bahagia. Kita bisa mengidentifikasikannya. Kalau anak-anak kadang masih bingung ya, kapan dia harus nangis, kapan dia harus ketawa gitu. Dan bagaimana kemudian kita mengenal rasa cinta kepada sosok yang lain, itu semua mengalami perkembangan-perkembangan. Juga secara kognitif, kita makin mampu untuk belajar banyak hal, keterampilan kita makin berkembang, pengetahuan-pengetahuan kita makin terus bertumbuh, dan kita menjadi pribadi yang tiap hari mengalami pertumbuhan-pertumbuhan. Demikian juga dengan aspek sosial dan hal-hal lainnya. Nah, termasuk saudara, kehidupan spiritual kita itu juga mengalami perkembangan. Iman bukan sesuatu yang statis, yang diam di tempat. Tetapi iman adalah sesuatu yang dinamis, yang terus bergerak, menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman hidup, yang terus bertumbuh, berkembang seiring juga dengan berkembangnya problem-problem yang kita hadapi, dengan peristiwa-peristiwa yang kita jalani, dengan kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan kita yang bersilih berganti dari waktu ke waktu, dan banyak hal lainnya. Jadi kalau dulu masa kanak-kanak, kita baru mampu mengucapkan pengakuan iman kita di tengah keluarga kita atau di tengah gereja, intinya di tengah orang-orang yang sesama agamanya. Jadi kalau kita bicara soal kekristenan, saudara, anak yang belajar di kebaktian anak yang tinggal di sebuah keluarga Kristen, maka mereka akan berbicara soal Yesus, mereka akan mengatakan, aku percaya Yesus, mereka akan menaikkan puji-pujian rohani, ya hanya di lingkungan tertentu itu saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika anak ini terus bertumbuh makin dewasa, pada akhirnya mereka akan bertemu juga dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang lain. Dan mereka belajar untuk mengungkapkan iman percayanya itu di depan orang-orang yang berbeda dengannya. Atau hal yang lain, saudara, ketika kita belajar soal pengucapan iman, kita mengungkapkannya lewat mulut. Aku percaya, gitu ya, sebuah pernyataan melalui bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Kita mengungkapkan itu, atau juga melalui bahasa isyarat. Tetapi kemudian, saudara, kita juga harus belajar untuk mengungkapkan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaplikasikannya menjadi sebuah gerakan yang lahir dari diri kita ketika kita berhadapan dengan banyak peristiwa. Misalnya ketika kita belajar atau kita bekerja, saudara, bagaimana iman itu juga ditumbuhkan di dalam kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, kalau dulu mungkin cuma bisa nangis, tapi bagaimana sekarang iman itu kemudian kita hidupi ketika kita menghadapi sebuah persoalan kehidupan. Jadi saudara, iman tidak diam di tempat. Iman bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi iman juga harus menjadi gerakan yang mengalir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka itu berarti iman perlu bertumbuh dan berkembang.
Nah, lantas bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami perkembangan spiritual atau perkembangan iman? Nah, kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, saudara, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Hal yang pertama yang bisa dikerjakan untuk mengalami perkembangan ini adalah kita perhatikan ayat 3 dan 4. Mari kita baca lagi secara perlahan, saudara, ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hal yang pertama, saudara, bahwa perkembangan iman ini adalah karena anugerah Tuhan. Anugerah, pemberian dari Tuhan. Termasuk ketika seseorang mulai belajar dan mengenal Tuhan, itu adalah anugerah. Kenapa dikatakan anugerah, saudara? Contoh paling gampang di dalam Alkitab adalah Paulus. Dia seorang yang tadinya sangat membenci Yesus. Tapi kemudian bisa berubah drastis menjadi orang yang sangat cinta Yesus. Yang kemudian mengobarkan Injil dengan semangat yang berapi-api. Bagaimana bisa? Secara logika manusia, dengan upaya manusia saja, ini tidak mungkin terjadi. Tetapi karena Roh Kudus bekerja dalam diri Paulus, maka hidupnya bisa berubah secara drastis. Pengenalan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah. Itu hasil pekerjaan Tuhan. Dan mungkin kita juga mendengar kisah-kisah pertobatan di masa kini, saudara. Orang-orang yang tadinya sangat tidak suka dengan nama Yesus, orang-orang yang bahkan membenci, orang-orang yang tidak tinggal di dalam kalangan orang-orang yang mengenal Kristus, pada akhirnya mereka bisa mengenal dan percaya kepada Yesus, bahkan kemudian hidupnya diserahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini dikerjakan oleh kuasa yang dikatakan sebagai kuasa yang mulia dan ajaib. Itulah kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa yang sama itu, saudara, yang telah membuat kita percaya kepadanya, kuasa itu terus bekerja dalam kehidupan kita untuk mempertobatkan kita. Untuk menganugerahkan kepada kita kodrat yang ilahi dan meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi. Jadi pertumbuhan iman, saudara, adalah disertai dengan kehidupan yang berubah. Bukan cuma mengaku saya percaya Tuhan, tetapi bagaimana hidup kita berubah, meninggalkan segala sesuatu yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berubah menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang dulunya malas sekarang rajin, yang dulunya pendengki sekarang penuh sukacita, yang dulunya pelit sekarang murah hati, dan ada banyak perubahan lainnya, dan itu hasil karya Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, supaya kita bisa mengalami perkembangan ini, maka kita perlu terus memohonkan anugerah Tuhan ini. Dan ini berlaku bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga berlaku untuk orang lain. Maka kalau kita melihat ada orang-orang yang rasanya menjengkelkan banget gitu ya. Padahal kita tahu terus orang sudah bertahun-tahun percaya Yesus, bertahun-tahun dia ibadah, tetapi kelakuan kok masih gitu-gitu terus. Saudara, doakan dia. Mintakan anugerah Allah supaya ia bisa mengalami pertobatan. Karena perkembangan spiritual ini, pertobatan ini adalah anugerah Tuhan, karya Allah. Nah, yang kedua, saudara, selain anugerah Tuhan, Allah juga mengajak kita untuk berupaya. Tetap ada usaha manusia yang mesti dikerjakan. Oleh karena itu, di ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya. Nanti kita akan lihat apa saja itu. Tapi Allah menghendaki kita juga berusaha. Anugerah dari Allah tidak kemudian mematikan usaha manusia. Anugerah Allah tidak membuat kita menjadi robot-robot yang kaku, yang hanya menantikan pemrograman-pemrograman yang baru. Kalau komputer rusak, saudara, kita bisa reset. Ya, kita program ulang sehingga akhirnya komputer itu bisa dinyalakan kembali. Nah, kita tidak demikian, saudara.
Allah memang memberikan anugerah supaya kita bisa berubah. Tetapi Allah juga mau kita mengerjakan bagian kita, melakukan upaya-upaya sehingga hidup spiritualitas kita juga bisa mengalami perkembangan. Sama halnya seperti kalau kita mau mendapatkan uang, saudara. Tuhan memang bilang mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Tapi bukan berarti bagian kita cuma berdoa saja dan menanti uang itu datang dari langit kan. Kita juga harus bekerja sehingga di dalam pekerjaan itu Tuhan memberikan anugerahnya berupa uang, harta, materi-materi yang kita butuhkan. Nah saudaraku, kehidupan iman kita juga demikian. Manusia berusaha dan anugerah Allah akan membuat usaha manusia itu berhasil. Anugerah Allah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari usaha yang sudah kita lakukan. Toh ketika kita berusaha, bukan berarti semua usaha kita itu benar. Bukan berarti usaha kita semua lancar. Bukan berarti usaha kita semuanya spektakuler, saudara. Dan bukan berarti usaha kita kemudian cepat terwujud. Nyatanya ada juga kegagalan. Ada juga kelelahan untuk berusaha. Ada juga kekeliruan di dalam kita melakukan sebuah upaya. Oleh karena itu, selain kita berusaha, anugerah itu juga tetap diperlukan. Jadi kita tidak bisa ambil hanya salah satunya ya. Cuman pokoknya mau berusaha saja, pokoknya saya bisa. Atau hanya menanti saja Tuhan akan memprogram ulang hidupku. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Usaha manusia yang disertai dengan anugerah Allah. Nah, apa saja saudara yang perlu kita tambahkan di dalam kehidupan iman kita, atau apa yang perlu kita usahakan dengan sungguh-sungguh supaya iman kita terus mengalami perkembangan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 saudara, dan kita bisa perhatikan tabel ini. Apa yang perlu ditambahkan ini berkenaan dengan relasi yang perlu kita bangun. Dalam hidup ini kita perlu berelasi dengan Allah tentu sebagai yang kita sembah, tetapi juga dengan sesama kita, baik itu sesama orang yang percaya kepada Yesus ataupun orang-orang yang lain, dan juga relasi dengan diri kita sendiri. Nah, apa saja yang perlu kita tambahkan? Yang pertama, saudara, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, kebajikan ini berhubungan dengan orang lain tentu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan kemudian kerjaan kita cuma berdoa saja, saudara. Tetapi bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan buat sesama kita. Bagaimana iman kita itu dinyatakan di dalam membangun relasi dengan orang lain. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, jangan kerjaannya cuma berantem dong. Jangan kerjaannya mencaci maki orang. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Lalu saudara, kepada kebaikan ditambahkan pengetahuan. Nah, kalau sudah bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan kemudian keenakan, cuman membangun relasi dengan sesama. Ayo kembali bangun juga relasi kita dengan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan. Tapi kalau suruh bicara tentang Tuhan bingung. Kalau ditanyain ayat-ayat Alkitab gak ngerti, gak hafal. Ya. Kalau kita mau belajar tentang Alkitab pusing, langsung cepat tidur. Nah, pengetahuan kita gak berkembang, saudara. Jadi relasi dengan sesama dibangun, tapi kemudian relasi dengan Tuhan juga lebih lagi dibangun. Belajar lagi firman Tuhan, menambah pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Supaya kita juga bisa menyaksikannya kepada orang lain dan kita bertanggung jawab atas pengakuan iman kita. Lanjut saudara, kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Nah ini kaitannya dengan diri kita saudara. Kalau kita percaya, kita berbuat baik, kita punya pengetahuan, jangan lantas kita menjadi sombong. Nih loh, aku sudah melakukan semuanya. Ayat-ayat Alkitab aku hafal, doktrin-doktrin teologi semuanya aku mengerti. Aku juga rajin berbuat baik, banyak orang sudah menerima kebaikanku. Lantas kita menjadi orang yang hebat. Nah ini tidak punya penguasaan diri, saudara. Orang yang menguasai diri akan memiliki kerendahan hati. Akan memiliki sikap yang tulus, sikap yang merendah, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Penguasaan dirinya ini akan menjadi lebih baik, saudara, sehingga ia tidak menjadi orang yang angkuh, apalagi kalau merasa lebih baik dari Tuhan. Nanti kan kelihatan tuh dari doa-doanya biasanya juga berubah. Orang kalau sombong doanya beda, saudara, dengan orang yang rendah hati. Jadi Tuhan juga mau kita belajar terus menguasai diri, supaya apa yang telah mampu kita kerjakan itu tidak dipandang rendah oleh Tuhan. Tuhan tidak malah melihatnya sebagai sebuah kejijikan.
tetapi akan memandangnya sebagai sesuatu yang berharga karena kita melakukannya dengan tulus, dengan kerendahan hati. Lanjut saudara, kepada penguasaan diri, ketekunan. Bagaimanapun masih banyak hal yang perlu kita pelajari ya, tekunlah itu. Baik belajar firman Tuhan, belajar untuk berbuat baik, ya belajar banyak hal dan itu membutuhkan ketekunan. Karena sekali belajar, belum tentu kita langsung bisa baik. Kalaupun kita sudah punya mencapai level sekian, belum tentu itu sudah yang paling tinggi. Masih harus terus mengembangkan diri dan itu membutuhkan ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Kadang ada orang yang agak alergi dengan kata kesalehan. Seolah-olah orang yang tinggalnya itu cuma di gereja melulu gitu ya. Kayak orang yang bertapa, tidak mau ngapa-ngapain gitu, tidak kenal dengan dunia dan seterusnya. Enggak, saudara. Kesalehan walaupun ini bicara soal relasi kita dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa memakai karakter-karakter Kristus. Allah yang mewujud di dalam diri Kristus Yesus. Yang menjalani hidup yang saleh. Yang sungguh-sungguh takut akan Bapa. Yang sungguh-sungguh berusaha memahami kehendak Bapa. Yang walaupun punya kehendak sendiri, tetapi tidak berupaya memaksakan kehendaknya itu. Itu saleh, saudara. Jadi menempatkan diri sebagai hamba Allah. Menempatkan diri di bawah Tuhan. Bukan di atas Tuhan. Bahkan menyamai Tuhan pun gak bisa. Jadi kita betul-betul harus di bawahnya Tuhan. Dan itu sikap yang saleh, yang sangat rohani gitu ya. Yang selalu mengkaitkan segala sesuatu dalam kehidupannya ini kepada tangan Tuhan. Karena memang hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Walaupun kita berkarya, bekerja, kita punya uang, kita mengumpulkan banyak hal, kita berprestasi. Tapi tetap hidup kita itu ada di dalam kendali tangan Tuhan. Maka mesti kita bertanya, bergumul, apa ya yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Apa ya yang menjadi bagian saya saat ini? Apa ya yang menyenangkan hati Tuhan? Dan itu terus kita tambahkan ya. Jadi bukan hanya hafal ayat Alkitab, bukan hanya berpengetahuan, tapi sungguh-sungguh mengerti dan pada akhirnya sanggup mengerjakan kehendak Tuhan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara ditambahkan kasih akan semua orang. Kembali Tuhan mengajak kita membangun relasi yang lebih akrab dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Mengasihi bukan hanya bicara soal bagi-bagi duit. Ya. Mengasihi bukan hanya bicara soal saya baik melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kasih juga bicara soal pengorbanan. Kalau saya punya banyak, saya berbagi itu mudah. Tapi bagaimana ketika saya punya sedikit? Dan saya tetap diajak untuk berbagi. Bisa atau tidak? Nah ini pengorbanan saudara. Inilah kasih. Bukan hanya sekedar kebajikan. Tetapi kasih yang timbul, yang memampukan kita rela berkorban. Yang memampukan kita untuk memberi lebih. Yang memampukan kita untuk memikirkan yang lain. Dan bukan berorientasi pada diri sendiri. Nah semua hal ini saudara ada 7 hal. Itu harus kita tambahkan pada iman percaya kita. Sehingga hidup kita ini komplit. Hidup kita ini seimbang. Baik relasi yang kita bangun dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri seimbang. Juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seimbang. Membangun iman tentu kita harus beribadah. Belajar ketekunan kita bisa belajar dalam pelayanan. Dalam pelayanan banyak tantangan saudara. Kita akan belajar bertekun di situ. Untuk menambah pengetahuan kita mungkin kita harus ber-PA, pemahaman Alkitab. Tetapi kita juga mengembangkan kasih kepada sesama dengan melakukan aksi sosial. Ada banyak hal di dalam gereja yang disediakan untuk pembelajaran-pembelajaran ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kehidupan kita berkeluarga juga harus mulai membangun hal-hal ini. Sehingga apa yang kita kerjakan dalam keluarga kita, di tengah masyarakat kita, semuanya seimbang. Dan pada akhirnya saudara, ketika kita berusaha dan dapat mengalami perkembangan-perkembangan iman, maka hasilnya sungguh luar biasa. Yang pertama di ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengenalan kita kepada Tuhan makin sempurna, terus berkembang hingga akhirnya menjadi sempurna. Dan bukankah itu menjadi kerinduan kita? Sering kita bingung ya, Tuhan itu yang kayak apa sih? Tuhan yang mana? Siapa Tuhan? Gitu. Kita bertanya-tanya karena kita tidak lihat Tuhan secara fisik. Tapi dengan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman itu, maka kita akan lebih mudah dan dimampukan untuk mengalami pengenalan akan Kristus. Yang kedua, saudara, di ayat 9 dikatakan,
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita akan terus mengalami hidup yang diperbaharui dan terhindar dari dosa. Kadang kita lupa ya, karena kita sudah sekian puluh tahun jadi orang percaya, perbuatan kita, pemikiran kita, perkataan kita itu ya sudah kayak mengalir begitu aja. Nggak mikir lagi yang saya lakukan itu sudah benar atau belum ya. Ini hidup baru atau masih kembali pada kehidupan yang lama. Sudah tidak ada rasanya dan kita tidak lagi merefleksikan diri. Tapi ketika kita mau serius terus mengalami perkembangan iman dari waktu ke waktu, maka dalam diri kita ini seolah kayak ada yang terus mengingatkan. Jangan hidup dalam dosa lagi. Jangan melakukan ini dan itu yang salah. Tetapi melakukan apa yang baik, apa yang benar. Dan dengan demikian hidup kita juga bisa jadi berkat, saudara. Dengan cara hidup yang benar, dengan cara hidup yang baik yang sesuai firman Tuhan, maka kita bisa mengembangkan karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi masyarakat luas. Ketika kita masih hidup di dalam masa pandemi, pakailah kesempatan ini untuk terus mengembangkan diri apa yang bisa saya lakukan di tengah dunia ini. Kalau selama ini kita sebagai umat Tuhan mungkin terlalu enak. Hidupnya terlalu biasa-biasa saja. Ya sukses-sukses amat enggak, tapi susah-susah amat ya enggak gitu ya. Kita cukup puas dengan apa yang sudah kita jalani. Tapi dengan masa pandemi seperti ini, Tuhan justru seolah ingin menegur kita. Hai umatku, apa yang sudah engkau perbuat? Imanmu selama ini engkau pakai buat apa? Hanya untuk kesenanganmu pokoknya aku selamat? Atau iman itu sudah menggerakkan kita untuk berkarya bagi dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk percaya kepadanya. Bukan supaya kita merasa aman bahwa saya diselamatkan. Tetapi Tuhan juga mengundang kita untuk hadir di tengah dunia. Menyatakan kasih Allah. Menyatakan berkat-berkat Allah. Dan oleh karena itu kita perlu mengerjakannya dengan semangat dan sikap hidup yang benar. Dan yang terakhir di ayat ke-11, sebuah karunia yang luar biasa. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bukankah indah, saudara? Hak penuh, tidak separuh, tidak dikorting, ya, tidak dikurangi oleh Tuhan. Hak penuh kita memasuki kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau kita sering mendengar kisah-kisah pertobatan dari banyak orang, biasanya juga akan disertai dengan kisah-kisah karya hebat yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang mereka sungguh-sungguh menghidupi imannya dan kemudian mengalami perkembangan-perkembangan iman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menyediakan diri untuk terus mengalami perkembangan-perkembangan ini? Jangan biarkan iman itu macet, berhenti jalan di tempat. Atau bahkan mati karena tertindih dengan himpitan-himpitan dunia. Mari saudara, terus kita kembangkan. Dan kita mohon anugerah Tuhan untuk membuat apa yang kita lakukan ini berhasil. Supaya hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan Allah dan kehadiran kita di dunia ini sungguh-sungguh mampu menjawab tantangan dunia, memberikan solusi-solusi yang terbaik dan kehidupan kita menjadi berkat. Kita makin dikasih oleh Allah dan juga dikasih oleh sesama. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiliklah setiap hati yang datang kepadamu untuk memohonkan anugerah atas perubahan hidupnya, atas perkembangan imannya. Karena sungguh tidak mudah untuk menambahkan kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, dan kasih di dalam kehidupan iman kami. Karena begitu banyaknya tantangan, bahaya yang mengancam kami, seolah-olah hendak mengatakan kepada kami untuk diam saja, jangan bertumbuh. Kami seringkali menjadi gentar, takut untuk terus makin percaya, makin dekat dengan Engkau dan makin serupa dengan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah anugerah-Mu yang akan memampukan kami untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan-perubahan hidup itu dan memberkati setiap upaya yang kami lakukan, sehingga kami dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi kami, mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dan ketika hidup kami ini disempurnakan, biarlah kami sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa yang kami perbuat bukan untuk kepentingan dan kebanggaan diri, melainkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami juga membawa setiap beban hidup kami kepada Engkau. Kami yang masih bergelut dengan sakit penyakit, baik COVID-19 maupun sakit yang lain yang sungguh-sungguh berat dan menyesakkan. Bapa, tolonglah kami dalam perjuangan ini, supaya kami tidak menyerah, kami boleh tetap berupaya, tetapi juga berharap kepada Engkau, sampai pada akhirnya tubuh fisik kami ini dipulihkan. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan kehidupan finansial kami. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan atau di tengah sulitnya untuk melakukan usaha-usaha pekerjaan, kiranya Engkau juga memberkati kami Bapa. Seberat apapun tantangan yang harus kami hadapi, kiranya Engkau tetap berkenan memberikan jalan keluar, bahkan menyediakan jalan itu kepada kami, sehingga kami selalu merasakan berkat-Mu dan hidup kami selalu dicukupkan. Kami juga bergumul untuk kehidupan keluarga kami, baik relasi dengan orang tua kami, pasangan kami, ataupun anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Kiranya tangan kasih-Mu yang berkenan mengharmoniskan segala relasi yang rusak ini dan menolong kami merendahkan hati, saling mengakui kesalahan dan saling meminta maaf, saling memberikan ampunan. Bapa, kami juga serahkan untuk para tenaga medis yang masih terus berjuang di dalam masa pandemi ini, mereka yang terus berkarya untuk menolong, untuk mengobati masyarakat yang datang berobat. Kiranya Engkau jagai, lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga mereka tetap bisa berkarya dan juga menjalani hidup sehari-harinya dengan baik, dengan penuh sukacita, berkumpul dengan keluarga dengan rasa aman, dan juga beraktivitas, melakukan hal-hal lain yang menyenangkan dengan penuh kebahagiaan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, di mana mereka juga bergerak di dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mereka yang terus setia bekerja berbakti di sana, melalui rumah sakit yang ada di beberapa kota di negeri ini. Tuhan, biarlah melalui kehadiran Yakum yang berulang tahun ke-71 di bulan Februari ini, nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Karya kemanusiaan boleh terus dinyatakan, sehingga makin banyak orang yang tertolong, makin banyak orang merasakan cintanya Tuhan melalui kehadiran orang-orang yang berkarya di yayasan ini, yaitu Yakum. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah bencana-bencana alam yang menimpa beberapa tempat, kiranya Engkau juga berkenan menolong masyarakat untuk bisa menghadapi semuanya ini. Ketika kami menghadapi kerusakan-kerusakan dan kehilangan, Tuhan, biarlah Engkau mengurapi dan menolong kami untuk berpulih dari kondisi-kondisi yang menyesakkan ini. Dan berkati para relawan, pemerintah, setiap orang yang bergerak untuk menolong sesama kami di tempat-tempat bencana ini. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap karya yang dilakukan, menjagai dan memberi kami kesehatan yang prima, memberi hikmat supaya kami tahu apa yang harus dilakukan,
dan memberkati supaya apa yang dikerjakan sungguh-sungguh tepat sasaran. Biarlah ada banyak pertolongan yang boleh dinyatakan dalam masa-masa krisis seperti saat ini. Kami juga serahkan ya Bapa untuk gerejamu GKI Peterongan, terutama dalam mempersiapkan rangkaian acara Prapaskah sampai Paskah. Berkati panitia yang telah terbentuk, kiranya dapat terus bekerja dengan optimal, mempersiapkan ibadah demi ibadah dan juga rangkaian acara lainnya, sehingga dapat terlaksana dengan baik, dan kami sebagai jemaat Tuhan selalu rindu untuk memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, sehingga pekerjaan Tuhan di gerejamu ini dapat terlaksana dengan baik dan menunjang dan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, untuk semakin menghayati dan merasakan akan sengsara dan karya penebusan Yesus Kristus di masa Prapaskah ini. Terima kasih Bapa untuk seluruh doa yang boleh kami ungkapkan kepadamu. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir, nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini, terlebih di masa pandemik ini. Terima kasih untuk kesehatan, keluarga, dan berkat jasmani yang begitu nyata di dalam hidup keseharian kami. Kami hendak membawa persembahan syukur kami yang asalnya daripada-Mu saja. Terimalah dan sucikanlah, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hidup beriman bukanlah hanya sekedar soal label beragama atau pernyataan iman yang kita ungkapkan. Tetapi hidup beriman adalah tentang bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Bagaimana menampilkan citra Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu biarlah selalu menjadi kerinduan kita untuk terus bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Serupa di dalam kasih-Nya, serupa di dalam menjalankan kehendak-kehendak Bapa, dan serupa untuk menjadi berkat menyinari dunia ini. Makin serupa Yesus Tuhanku.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.